Oke, lanjut. 7D. 7D itu namanya translational motion. Jadi gerak translasi ya. Ini kalau di kelas mungkin masih minggu 4 kali ya. Udah 4 minggu berarti. Eh, sekarang minggu 8. Tinggal jauh ya. Jadi ya gerak translasi partikel gitu. Geser sana, geser sini. Ya, intinya translasi lah ya. Nah, gerak translasi ini ada dua. Ada yang free motion atau gerak bebas. Ada yang namanya confine atau confine ya ini. Fin. Ya, intinya gerak nggak bebas-bebas banget gitu, tapi tetap bebas. Oke, ini untuk gerak bebas. Gerak bebas tuh artinya geraknya tuh nggak ada batasan gitu. Maksudnya dia bisa bergerak dari ujung ke ujung. Intinya dia nggak punya batasan. Jadi dia bisa jalan dari Tahingga sampai Mintahingga gitu, misalnya. Nah, eh gimana ya? Eh ketika gerak bebas ini sebenarnya maksud gerak bebas tuh apa? Kondisi gerak bebas itu pertama emang dia nggak punya batas, yang kedua energi potensialnya itu sama dengan nol. Jadi di seluruh daerah gerak dia itu nol. Kenapa? Karena ya dia kayak gerak terus tapi nggak ada yang batasin gitu. Kalau nggak ada yang batasin atau nahan berarti kan nggak ada energi potensial ya. Jadi ya energi potensialnya nol. Nah untuk free motion ini persamaan Schrodinger kita tadinya dia ada komponen V kan. Dia jadi kayak gini doang. Jadi min h coret kuadrat per 2m d kuadrat c per dx kuadrat sama dengan SI. Oh ya, ini free motionnya in one dimension ya. Jadi satu dimensi. Cuman X doang. Nah, ini sebenarnya ada solusinya. Tapi gimana ya? Intinya, kita bakal dapat energi kalau kita cari solusinya. Nilai energi yang di sini itu adalah E sama dengan EK ya. Kenapa EK? Karena energi potensialnya 0. K kuadrat H coret kuadrat per 2M. Nah kita lihat kalau dia geraknya itu tanpa batas, benar-benar nggak ada batas, energinya itu nggak terkuantisasi karena di sini nilai K tuh bisa berapa aja, benar-benar bisa berapa aja. Ya intinya gitu. Kemudian yang kedua ada namanya particle in the box gitu, partikel dalam kotak. Nah ini untuk satu dimensi ya. Nah untuk satu dimensi maksudnya partikel dalam kotak itu kayak gimana? Jadi kan ini geraknya cuma di sumbu X ya. Nah sumbu X ini kita batasin sama sebuah kotak yang punya potensial tahingga di ujung-ujungnya gitu. Jadi misalnya kita buat kotak. Nah, energi potensial di batas kotak ini itu masing-masing tahingga. Kenapa? Biar partikelnya nggak bisa lewat. Jadi partikel nggak bisa ngelewatin ini. Nah, misalnya untuk yang pertama itu untuk X sama dengan 0 ya. Batas pertamanya. Jadi misalnya kita punya kotaknya sepanjang L gitu. Berarti kan kita mulai dari X sama dengan 0 dan berakhir di X sama dengan L. Jadi di X sama dengan 0, nilai fungsi gelombangnya itu harus 0. Karena di sini potensial tahingga. Ini juga. Nah, kenapa harus 0 di potensial tahingga? Karena kalau fungsi gelombangnya 0, maka kebolehjadiannya juga dia bakal 0 kan?
Artinya kita nggak bakal nemuin partikel di situ, dan memang benar karena partikel dibatasin di situ, jadi kita nggak bakal nemuin. Nah mungkin pertanyaannya gimana kalau di luar kotak? Ya di luar kotak udah jelas pasti nol lah ya, karena ya kan partikelnya cuma ada di dalam kotak. Kalau di luar kotak ya udah pasti nol dong. Jadi itu udah bukan pertanyaan lagi apakah di luar kotak tuh ada partikel atau enggak. Nilai fungsi gelombangnya pasti nol. Nah, eh ingat bahwa berarti, oh ya satu lagi, di sini energi potensialnya kalau di dalam kotak tetap nol ya, cuman di ujungnya doang. Nah, ingat, mungkin ya kalau ingat ya, persamaan Schrödinger ini kan persamaan diferensial order 2 ya. D kuadrat NT order 2. Di kalkulus itu sebenarnya udah diajarin solusi dari persamaan kayak gitu. Nah, di sini kita misalin sekalian nih solusinya bahwa fungsi gelombang ini solusinya tuh ya kayaknya kurang lebih A E I K X ditambah B E min I K X. A ini konstanta, B ini konstanta. Nah, tapi kadang kalau kita pakai E tuh ada nggak enaknya gitu. Kalau kita pakai fungsi E. Makanya kita ubah dia jadi sin dan cos. Kayak gimana? Ya, kalau mau simpelnya ya, sebenarnya ini mungkin ada definisinya dulu. Ini bisa diturunin sendiri nanti dapat sin cosnya itu gimana. Tapi kalau kita punya E pangkat plus min IKX, itu sama aja kayak cos KX plus min I sin KX. Kurang lebih kayak gitu. Ya ini mungkin plus minnya beda. Kalau E-nya pangkat plus, di sini juga plus ya. Kalau E-nya pangkat min ya di sininya juga min. Jadi mungkin ini gue tulis kayak gini. Ini kalau plus, ini plus. Kalau min, ini min. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ya akhirnya kita bisa nulis persamaan gelombangnya jadi kurang lebih kayak gini ya. A tambah B cos KX ditambah I A min B sin KX. Nah, supaya ini lebih gampang, kita misalin bahwa ini itu C dan yang ini itu D. Dan kita tulis ulang persamaan gelombangnya. Dia jadi C sin KX ditambah D cos KX. Nah, penulisan kayak gini ada maknanya buat nyari solusinya. Jadi setelah ini bakal kita cari solusinya tuh gimana sih?